Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo Nugroho, saya dari kelompok 15. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi dengan tema SDG ke-16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. SDG sendiri merupakan Sustainable Development Goal. SDG memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDG merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG ke-16 sendiri yaitu Peace, Justice, and Strong Institution atau perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat, memiliki tujuan untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. SDG 16 ini memiliki 12 target. Yang pertama adalah mengurangi segala macam bentuk kekerasan. Yang kedua, mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Yang ketiga, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang. Yang kelima, secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Yang keenam, membangun institusi yang akuntabel, transparan di semua level. Yang ketujuh, memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif di semua level. Yang kedelapan, memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi tata kelola global. Yang kesembilan, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran. Yang ke-10, memastikan akses publik terhadap informasi sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional. Yang ke-11, memperkuat institusi nasional yang terkait untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme. Yang ke-12, mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu target SDG ke-16, yaitu kekerasan. Lalu apakah itu kekerasan? Kekerasan sendiri merupakan tindakan melukai secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang ke orang lainnya. Korban kekerasan paling banyak menimpa perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan. Anak-anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Lalu, tapi apakah kalian pernah membayangkan seorang anak pun dapat melakukan tindak kekerasan? Anak-anak pun dapat melakukan tindak kekerasan hingga tingkat pidana, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, bullying, pencurian, bahkan pembunuhan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ini, uh, baik sebagai korban maupun pelaku, biasa disebut dengan ABH, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut data dari KPAI, uh, kasus ABH sebagai pelaku dari tahun 2016 sampai 2020 angkanya terus meningkat dan didominasi oleh kekerasan seksual. Dan topik inilah yang ingin saya angkat atau ingin saya sampaikan, yaitu mengenai ABH sebagai pelaku. Lalu di sini belum lama, pada bulan September lalu terjadi kasus pemerkosaan di Jakarta Utara. Mirisnya korban dan pelaku masih sama-sama anak yang di bawah umur. Lalu apakah penyebab yang mengakibatkan kasus-kasus tersebut? Yang pertama adalah kurangnya pendidikan. Mulai dari pendidikan yang pertama, yaitu adalah lingkungan keluarga. Keluarga seharusnya mengajarkan anak akan pendidikan moral atau akhlak. Keluarga harus mendidik dan memberi contoh baik pada anak. Yang kedua adalah pendidikan formal. Pendidikan formal dapat melalui sekolah. Salah satu hak anak merupakan mendapatkan pendidikan formal. Oleh sebab itu, orang tua wajib berusaha menyekolahkan anak. Pendidikan tentunya membangun pola pikir anak, watak, dan akhlak dan perilaku. Namun banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan hak akan pendidikan.
Banyak dari kasus ABH sebagai pelaku merupakan anak yang putus sekolah. Dari kasus yang lain yang perlu menjadi perhatian yaitu kekerasan seksual yang angkanya selalu bertambah dan paling tinggi dari tahun ke tahun. Dan faktor utama yang menyebabkan itu adalah pornografi. Dan media yang menyebarkan paling banyak adalah internet. Zaman sekarang internet sangat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap anak dalam mengakses internet. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus-kasus ABH sebagai pelaku, mulai dari pencegahan, mulai dari lingkungan RT dan RW, lalu penegakan hukum bagi pelaku, dan juga yang terpenting adalah pendampingan pelaku dan pemulihan bagi korban. Untuk kasus ABH, kasus tindak pidana anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Uh, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak selalu mengedepankan asas restorasi justice, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terikat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. USPA restoratif justice dapat dilakukan salah satunya melalui diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Diversi dapat dilakukan melalui musyawarah antara pihak melibatkan anak dan orang tua korban dan juga orang tua atau wali pelaku, pemasyarakatan, pekerja sosial, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorasi. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, lalu menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, lalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tentunya pihak korban ingin menuntut keadilan, tapi penghukuman tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan meski pelaku dihukum, karena pelaku masih anak-anak. Untuk itulah peran kita bersama masyarakat dan pemerintah dalam menjaga masa depan anak-anak Indonesia. Karena anak merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi, karena mereka merupakan aset yang akan meneruskan perjuangan, cita-cita, dan kepemimpinan bangsa. Nah, sekian presentasi materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Rifwander Mustafa dan saya akan menyampaikan artikel saya yang bertema narkoba yang berjudul Pencegahan Narkoba pada Remaja. Remaja adalah masa di mana seorang mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dari yang tadinya anak-anak. Mereka mengalami perubahan secara fisik maupun psikis. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan untuk pengobatan saja, tapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering ditemukan pada kalangan remaja sampai masyarakat usia dewasa. Jika kurangnya kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak-anak, maka kerap terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini menjurus ke arah negatif, yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja seperti perkelahian, minuman keras, seks bebas, pencurian, dan bahkan narkoba.
Berdasarkan data Kominfo tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15 sampai 35 tahun. Dengan persentase 31,4% sebagai kurir, 47,1% sebagai pengedar, dan 82,4% sebagai pemakai. Efek dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, dan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Berikut efek negatif penggunaan narkoba, seperti dehidrasi, halusinasi, kerusakan saraf otak, meningkatkan risiko terkena penyakit, dan kematian. Upaya pencegahan untuk membangun generasi muda agar lebih cerdas dalam mengambil keputusan untuk bertindak, maka seluruh pihak seperti orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus berperan aktif dalam mewaspadai penyalahgunaan narkotika di lingkungan anak muda. Ada beberapa upaya pencegahan seperti promotif, meningkatkan peranan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Yang kedua ada pelibatan keluarga, memperbaiki pola mengasuh dalam rangka menciptakan komunikasi yang lebih intens dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan termasuk pelatihan pidato dan diskusi narkoba dan latihan menolong penderita. Demikian presentasi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.